Sejumlah wilayah Indonesia kini tengah dilanda cuaca ekstrim. Selama beberapa pekan ini saja, kalau kita lihat di berita-berita dan juga media sosial, peristiwa hujan disertai angin kencang, banjir bandang, bahkan tanah longsor selalu terdengar. Selain karena cuaca ekstrim, fenomena siklon tropis di Tengarai jadi penyebab kenapa akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sedang tidak bersahabat. Ya, suasana ngabuburit di Pasar Ramadan Getas Gunung Kidul, Yogyakarta pada Kamis kemarin seketika jadi mencekam. Hujan disertai angin kencang menerjang area ini. Tenda-tenda yang digunakan para penjual berterbangan di sapu angin. Dalam sekejap saja, Pasar Ramadan Getas berubah jadi porak-poranda. Masih di Gunung Kidul, angin kencang juga membuat pohon-pohon tumbang. Salah satunya yang direkam warga ini. Pohon ini tumbang dan menimpa tiang listrik. Sejumlah warga panik karena percikan api yang ditimbulkan. BPBD DIY menyebut dampak angin kencang yang menerjang Gunung Kidul sekitar 35 rumah warga rusak. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang juga menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada Jumat dini hari. Kencangnya hembusan angin serta tingginya gelombang laut membuat kapal sulit bersandar di dermaga. Akibatnya, operasional dermaga sempat ditutup hingga menimbulkan antrean kendaraan panjang. Pelabuhan baru dioperasikan lagi setelah kondisi cuaca kondusif. Meski Pelabuhan Merak sudah kembali beroperasi, proses bongkar muat kapal masih terganggu. Tampak antrean panjang truk logistik dan bus akibat kapal yang akan digunakan kesulitan bersandar karena masih tingginya gelombang laut. Setelah kemarin Kota Semarang, Jawa Tengah dikepung banjir, hari ini Grobogan juga mengalami nasib serupa dikepung banjir. Tingginya intensitas hujan di Grobogan, Jawa Tengah membuat debit sungai Lusi tinggi. Akibatnya tanggul penahanan di 2 titik desa Bogel jebol karena tak mampu menahan air. Tepatnya di wilayah RT 2 RW 4 Desa Bugel, Kecamatan Godong. Ya, kalau sudah begini, efek dominonya adalah permukiman warga yang terendam banjir. Sebanyak 55 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 meter. Warga pun mulai dievakuasi dengan perahu karet. Tak hanya permukiman, banjir juga membuat akses jalan lumpuh karena tergenang banjir. Bisa dilihat semakin hari semakin tambah daripada banjir kemarin sebelumnya, itu malah lebih parah ini. Dan air naiknya juga cepat Pak ini. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah sempat lumpuh karena terendam banjir 1 meter. Kini banjir di Jalan Raya Pantura Galigawe Semarang pada Jumat sore mulai surut. Sejumlah truk besar mulai beroperasi kembali, namun jalan ini belum bisa dilalui kendaraan kecil lantaran genangan air masih tinggi. Sejumlah truk juga terlihat lebih memilih menunggu air benar surut lalu kembali melanjutkan perjalanan. Musibah banjir memang tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan pada Rabu malam lalu, banjir bandang menerjang Desa Wangandoso, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Banjir gede, woi. Banjir bandang menerjang desa Wangandoso, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Derasnya aliran air membuat sejumlah warga panik. Banjir bandang bahkan menelan korban jiwa. Ibu dan anak meninggal dunia karena hanyut. Banjir yang baru kali pertama terjadi diduga akibat meluapnya penampungan air sebuah perusahaan yang sedang dibangun. Di Subang, Jawa Barat, puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Belanakan pada Rabu malam saat warga sedang sholat tarawih. Puluhan rumah rusak diterjang beliung. Warga tak dapat berbuat apa-apa melihat rumahnya rusak. Tak hanya membuat intensitas hujan semakin tinggi, badai siklon tropis juga berdampak pada gelombang pasang laut. Seperti yang Anda saksikan ini, saudara, gelombang pasang setinggi 3 meter menerjang desa Udiwodowatu, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi warung Kaneri hancur. Gelombang ini naik hingga ke pesisir sejauh 15 meter, merusak kios dan perahu nelayan. Bahkan parahnya hingga memutus jalan penghubung antar desa di 2 kecamatan. Ya, kita beralih ke musibah tanah longsor yang terjadi di pesisir selatan Sumatera Selatan. Memasuki hari ke-9, tim SAR kembali menemukan korban. Jenazah korban berusia 5 tahun bernama Adira Azahra ditemukan pada jarak 21,8 km dari titik awal terseret longsor. Dan hingga kini, tim SAR masih melakukan pencarian pada 4 korban hilang. Korban 1 orang berhasil ditemukan oleh tim gabungan dan dievakuasi ke Puskesmas. Jadi sampai pukul 13.00 dengan hasil 25 yang meninggal dunia, 4 orang dalam pencarian. Melihat fenomena akhir-akhir ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Selain Pulau Jawa, daerah lain berstatus siaga cuaca ekstrim adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Pulau Nusa Tenggara. Potensi curah hujan tinggi merata di seluruh Pulau Jawa akibat munculnya 3 bibit siklon. Dari pantauan kami ada bibit siklon, itu di Samudra Hindia ya, ada 3 bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi. Jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung pembentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. Sedia payung sebelum hujan. Waspada cuaca ekstrim bukan cuma berlaku bagi warga saja, namun juga otoritas daerah juga harus bersiap dengan segala antisipasi dan skenario menghadapi cuaca ekstrim. Jangan sampai ketika cuaca ekstrim melanda, tak ada kesiapan yang berujung kelabakan.